Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Rina. Apa kabar anak-anak, ayah bunda di rumah? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Siapkan alat tulisnya dan keluarkan buku paketnya. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi. Tiap wilayah memiliki keadaan alam atau bentuk muka bumi yang berbeda-beda. Bentuk muka bumi adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentuk muka bumi ada yang berupa daratan dan ada juga yang berupa perairan. Bentuk muka bumi ada yang melengkung ke atas, ke bawah, berbukit, bahkan menjulang tinggi membentuk gunung. Sekarang wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi oleh air. Yang termasuk wilayah daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, tanjung, atau semenanjung. Sekarang kita akan membahas yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang datar memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Daerah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Daerah daratan ini juga bisa dijadikan sentra bisnis kegiatan yang dinamis yang dapat mendukung sarana jalan dan transportasi yang memadai. Contohnya adalah kota Batam yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan kota industri terbesar yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini disebut juga dengan plato atau plateo. Ada beberapa dataran tinggi di Indonesia itu membentang sepanjang punggung pegunungan yang ada di bukit barisan di Pulau Sumatera. Misalnya dataran tinggi Alas di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Karo di Provinsi Sumatera Utara, dan Pasema yang ada di Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa juga ada dataran tinggi Dieng dan Ijen yang ada di Jawa Tengah. Dan ada beberapa lagi dataran tinggi yaitu dataran tinggi Kapuas Hulu yang ada di Kalimantan Barat, dataran tinggi Minahasa yang ada di Sulawesi Utara, dan dataran tinggi Kerinci di Jambi. Sekarang gunung dan pegunungan. Apa yang dimaksud gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Ketinggiannya itu lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung terbentuk karena gerakan kulit bumi. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tingginya, luasnya, dan memanjang disebut pegunungan. Di Indonesia ada dua gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi itu merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa mengeluarkan lahar panas. Sedangkan gunung tidak berapi, gunung yang sudah tidak aktif. Gunung ini dimanfaatkan sangat banyak sekali. Bisa sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, daerah wisata, daerah hutan lindung, dan pertanian. Manfaatnya juga banyak. Materialnya keluar dari letusan itu dapat menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya. Pasirnya juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Contoh gunung berapi yang ada di Indonesia yaitu Gunung Agung di Bali, Gunung Galunggung di Jawa Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Rinjani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita membahas mengenai lembah dan ngarai. Apa dimaksud dengan lembah? Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Lembah ini biasanya terdapat di kaki gunung yang terletak di sebelah kanan dan kiri sungai. Sekarang ngarai. Apa dimaksud dengan ngarai? Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk daerah pertanian dan pemukiman. Sekarang kita melihat pada contohnya. Lembah Baliem yang terdapat di Provinsi Papua atau Lembah Harau yang terdapat di Sumatera Barat. Di Lembah Baliem ini banyak bermukim suku Dani.
Sekarang kita lihat contohnya pada Ngarai. Ngarai contohnya adalah Ngarai Siano yang terdapat di Sumatera Barat. Selanjutnya adalah membahas kita mengenai tanjung dan atau semenanjung. Wilayah Indonesia memiliki banyak sekali tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Apa perbedaan semenanjung dan tanjung? Itu sebenarnya perbedaan pada ukurannya. Kalau semenanjung berukuran besar, sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung sering disebut juga dengan ujung. Kalau dilihat dari contoh tanjung di Indonesia, itu banyak sekali dibangun pelabuhan seperti pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya dan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Dan ada juga beberapa tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Ujung Genteng di Banteng, dan Tanjung Api di Sulawesi Tengah. Sekarang tugas untuk kalian di rumah, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Ada 5 pertanyaan. Silakan kalian kerjakan, ditulis di kertas binder. Nomor 1. Sebutkan 2 jenis gunung di Indonesia. Nomor 2. Apa perbedaan gunung berapi dan gunung tidak berapi? Nomor 3. Apa perbedaan semenanjung dan tanjung? Nomor 4. Apa yang dimaksud lembah? Dan berikan contohnya. Nomor 5 terakhir, apa yang dimaksud ngarai? Dan berikan contohnya. Demikianlah materi yang dapat Purina sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.